Cek, cek, 1, 2, 3. Apakah terdengar suara saya? Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Hari ini kami semua akan menjelaskan tentang koperasi. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya saya ingin tahu nih teman-teman, apakah udah tahu apa itu koperasi? Oke, baik. Untuk tahu lebih lanjut, kami akan mempresentasikan tentang koperasi simpan pinjam. Baik, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Charma, yang kedua ada Fiska Anggraini, yang ketiga ada Vipin Kirani, yang keempat ada Hoeriah, yang kelima ada Miranda Desti Fadila Putri, yang keenam ada Raga Zaki Syafikri, yang ketujuh Rahmatiana Azizatunisa, yang kedelapan Sophia Marwah Hajariani, dan yang terakhir saya sendiri, Tasya Kamila Nisa. Baik, tanpa berlama-lama saya akan langsung kepada pemateri 1 untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu Sophia Marwah Hajariani. Kepada Sophia Marwah Hajariani saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah, pengertian, dan ciri-ciri koperasi. Yang pertama, sejarah koperasi. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara-negara Eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia sendiri, koperasi mulai diperkenalkan oleh seorang pamong praja Patih R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896. Awalnya, Patih melihat banyak pegawai negeri yang tersiksa karena banyak dari mereka yang terjerat oleh para rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Dengan demikian, Patih pun memutuskan untuk mendirikan sebuah bank bagi para pegawai negeri. Maksudnya, untuk membentuk koperasi kredit modal yang sudah ada di Jerman. Cita-cita serta semangat Patih kemudian diteruskan oleh De Wolf van Westerode, seorang asisten residen Belanda. Semasa De Wolf melanjutkan organisasi ini, ia berkunjung ke Jerman dan menganjurkan agar mengubah Bank Pertolongan Tabungan menjadi Bank Pertolongan Tabungan dan Pertanian. De Wolf juga mengusulkan agar bank tersebut diubah menjadi koperasi agar bisa bermanfaat bagi banyak orang, salah satunya petani. Tidak hanya De Wolf, pada tahun 1908, Budi Utomo juga memberikan peranan bagi gerakan koperasi guna untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Penyebar luasan semangat koperasi ini terus berlanjut sampai tahun 1927. Terbentuk Sarekat Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha pribumi. Kemudian pada tanggal 12 Juli tahun 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Yang kedua ada pengertian koperasi. Secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation. Ko yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja. Jadi koperasi yaitu sama-sama bekerja menurut rencana yang sudah ditentukan ke arah tujuan yang sudah ditetapkan. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Kemudian ada ciri-ciri koperasi. Yang pertama, keanggotaan koperasi memiliki sifat sukarela, yang artinya keanggotaan koperasi tidak boleh diajak secara paksa dan sukarela. Tiap anggota koperasi diperbolehkan untuk mengundurkan diri kapan saja, tapi tetap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati bersama. Yang kedua, koperasi berasaskan kekeluargaan.
Mengapa koperasi berasaskan kekeluargaan? Karena koperasi adalah badan simpan pinjam yang berlandaskan rasa kekeluargaan, tidak mementingkan uang atau apapun, melainkan membantu orang yang sedang ditimpa kesulitan, tanpa mengandalkan pemaksaan dan kekerasan, dan tidak bersifat mengekang bagi anggotanya. Terima kasih kepada Sophia Marwah Hajariani yang telah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya, materi yang kedua akan dibacakan oleh Fiska Anggraini. Kepada Fiska Anggraini, saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya Fiska Anggraini akan melanjutkan penjelasan mengenai materi ciri-ciri koperasi. Jadi, ciri-ciri koperasi yang ketiga ini yaitu rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi pada koperasi, yang artinya kekuasaan tertinggi yang ada dalam struktur koperasi terdapat pada rapat anggotanya. Biasanya nih, rapat anggota koperasi ini dilakukan setiap 1 tahun sekali dan ini juga sudah menjadi budaya yang wajib harus dilaksanakan. Selanjutnya, ciri-ciri koperasi yang keempat yaitu koperasi berlandaskan prinsip swadaya, swakerta, dan juga swasembada. Berdasarkan prinsip ini artinya adalah koperasi ini didasarkan pada prinsip usaha sendiri atau yang disebut juga dengan swadaya, prinsip buatan sendiri atau yang disebut juga dengan swakerta, dan yang terakhir berdasarkan prinsip kemampuan sendiri atau yang disebut juga dengan swasembada. Dan ciri-ciri koperasi yang paling akhir ini yaitu koperasi memiliki sifat non-kapitalis. Ciri koperasi yang satu ini nih juga merupakan salah satu ciri yang paling utama dalam koperasi loh. Pasti teman-teman banyak yang nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan sifat non-kapitalis ini? Jadi, koperasi bersifat non-kapitalis ini artinya adalah pembagian sisa hasil usaha atau SHU yang tidak berdasarkan pada besarnya modal yang ditanamkan oleh para anggota koperasi, tapi berdasarkan jasa yang diberikan oleh para anggota kepada pihak koperasi. Jadi teman-teman, intinya ini SHU bukan berdasarkan dari modal ya, tetapi dari jasa para anggota kepada pihak koperasi. Terima kasih kepada Fiska Anggraini yang telah membacakan materi yang kedua. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Raga Zaki Syafikri. Kepada Raga Zaki Syafikri, saya persilahkan. Selanjutnya ialah karakteristik koperasi. Koperasi adalah perkumpulan orang di dalam sebuah kelompok yang menjalankan usaha, memiliki tujuan untuk meringankan beban ekonomi para anggotanya pada khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya. Modal yang ditanam tidak tetap, bisa saja berubah-ubah sesuai dengan banyaknya simpanan anggota yang terdaftar di dalam koperasi. Keuntungan dibagi berdasarkan perbandingan jasa. Di dalam rapat anggota, setiap anggota berhak memiliki masing-masing satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal yang ditanamkan oleh masing-masing anggota. Koperasi tidak mementingkan pemasukan modal atau pekerjaan usaha, tapi keanggotaan kepribadian dengan menggunakan prinsip kebersamaan. Kerugian yang terjadi dipikul secara bersama antara para anggota. Jadi koperasi mengalami kerugian, maka para anggota harus memikul dan mempertanggungjawabkannya semuanya secara bersama-sama. Anggota yang tidak bisa, maka ia dibebaskan dari beban atau tanggung jawab kerugian tersebut. Jadi, kerugian dipikul oleh anggota yang mampu. Koperasi sama seperti perusahaan lainnya yang terbentuk bersero terbatas atau PT. Koperasi memiliki bentuk badan hukum. Selanjutnya, perbedaan koperasi dengan badan usaha lain. Koperasi disebut sebagai badan usaha yang bisa melaksanakan kegiatan usahanya secara sendiri dan juga bisa dilakukan dengan cara kerja sama dengan badan usaha lainnya. Semisal seperti perusahaan negara ataupun perusahaan swasta. Koperasi memiliki perbedaan dengan badan usaha lainnya. Selanjutnya masih sama perbedaan koperasi dengan badan usaha lain.
Berikut ini beberapa perbedaan koperasi dengan badan usaha lain, yaitu yang pertama dilihat dari segi tujuan usaha, yang kedua dilihat dari segi organisasi, yang ketiga dilihat dari segi pengolahan usaha, yang terakhir dilihat dari segi sikap hubungan usaha. Selanjutnya, prinsip-prinsip koperasi. Menurut Hans H. Monker, ada 12 prinsip koperasi yakni sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela. Yang kedua, keanggotaan terbuka. Yang ketiga, pengembangan anggota. Yang keempat, identitas sebagai pemilik dan pelanggan. Yang kelima, manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis. Yang keenam, koperasi sebagai kumpulan orang-orang. Yang ketujuh, modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi. Yang kedelapan, efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi. Yang kesembilan, perkumpulan dengan sukarela. Yang kesepuluh, kebebasan dalam pengembangan keputusan dan penetapan tujuan. Yang kesebelas, pendistribusian yang adil dan merata akan hasil ekonomi. Yang terakhir, yang ke-12 ialah pendidikan anggota. Baik, terima kasih kepada Raga Zaki Syafikri yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, saya persilakan kepada Hoeria yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Kepada Hoeria, saya persilakan. Prinsip koperasi menurut Rochdale. Prinsip ini dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris pada tahun 1944 dan menjadi acuan bagi koperasi di seluruh dunia. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut: pengawasan secara demokratis, keanggotaan yang terbuka, bunga atas modal dibatasi, pembagian sisa hasil usaha atau SHU kepada anggota sesuai jasanya, penjualan sepenuhnya dengan tunai, barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan, menyelenggarakan pendidikan kepada anggotanya sesuai prinsip koperasi, yang terakhir netral terhadap politik dan agama. Selanjutnya, prinsip koperasi menurut Frederick William Revision pada tahun 1818 sampai 1888 dari Jerman. Prinsip koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, swadaya. Yang kedua, daerah kerja terbatas. Yang ketiga, SHU untuk cadangan. Yang keempat, tanggung jawab anggota tidak terbatas. Yang kelima, pengurus bekerja atas dasar kesukarela. Yang keenam, usaha hanya kepada anggota. Yang ketujuh, keanggotaan atas dasar watak bukan uang. Selanjutnya, prinsip koperasi menurut Hermann Schulz pada tahun 1800 sampai 1883 adalah sebagai berikut. Yang pertama, swadaya. Yang kedua, daerah kerja tak terbatas. Yang ketiga, SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota. Yang keempat, tanggung jawab anggota terbatas. Yang kelima, pengurus bekerja dengan mendapat imbalan. Yang terakhir, usaha tidak terbatas, tidak hanya untuk anggota. Prinsip koperasi menurut ICA, International Cooperative Alliance. ICA didirikan pada tahun 1895.
merupakan organisasi gerakan koperasi tertinggi di dunia. Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat. Yang kedua, kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara. Ketiga, modal menerima bunga yang terbatas, itu pun bila ada. Keempat, SHU dibagi 3, yaitu sebagian untuk cadangan, sebagian untuk masyarakat, dan sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai jasanya. Yang kelima, semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus. Dan yang keenam, gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat baik di tingkat nasional, maupun internasional. Terima kasih. Terima kasih kepada Hoeria yang telah menjelaskan materi yang keempat. Selanjutnya, materi yang kelima akan dijelaskan oleh Vipin Kirani. Kepada Vipin Kirani, saya persilahkan. Prinsip Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap WNI. Yang kedua, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi. Yang ketiga, pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota. Yang keempat, adanya pembatasan bunga atas modal. Yang kelima, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya. Yang keenam, usaha dan ketatalaksaanaannya bersifat terbuka. Yang ketujuh, swadaya, swakarya, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri. Prinsip Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa masing-masing. Yang keempat, pemberian batas kas yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Lambang koperasi roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Hanya orang yang bekerja keras yang bisa menjadi calon anggota koperasi dengan memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan koperasi. Rantai di sebelah kiri melambangkan ikatan persatuan yang kokoh, bahwa anggota koperasi adalah pemilik koperasi tersebut. Lambang koperasi kapas dan padi di sebelah kanan menggambarkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan merakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi tersebut. Terima kasih kepada Vipin Kirani yang telah menjelaskan materi yang kelima. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Miranda Desti Fadila Putri. Kepada Miranda Desti Fadila Putri, saya persilahkan. Lambang Koperasi Timbangan.
yaitu keadilan sosial sebagai salah satunya dasar dari koperasi. Biasanya akan menjadi simbol hukum. Lambang koperasi bintang dan perisai. Yang dimaksud merupakan landasan ideal dari koperasi tersendiri, bahwa anggota koperasi yang baik adalah yang mempercantik nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya. Lambang koperasi pohon beringin. Timbangan dan bintang dalam perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi. Lambang Koperasi Indonesia menandakan bahwa koperasi yang dimaksudkan merupakan koperasi dari rakyat Indonesia. Terima kasih kepada Miranda Desti Fadila Putri yang telah menjelaskan materi yang ke-6. Materi yang ke-7 akan dijelaskan oleh Rahmatiana Azizatunisa. Kepada Rahmatiana Azizatunisa, saya persilahkan. Saya Rahmatiana Azizatunisa akan melanjutkan penyampaian materi selanjutnya, yaitu masih tentang mengenai lambang pada koperasi. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar lambang koperasi, ada yang berwarna merah dan juga putih. Itu merupakan warna latar dari lambang koperasi. Warna tersebut menggambarkan sifat-sifat nasionalisme negara kerakyatan Republik Indonesia sendiri. Selanjutnya yaitu materi jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, jenis koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. Koperasi produsen ini berperan dalam pengadaan bahan baku, input atau sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota, sehingga anggota dapat merasakan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan produktivitas usaha dan pendapatannya. Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi yang diantaranya pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan oleh anggota, pemasaran hasil produksi yang dihasilkan dari usaha anggota, proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama, dan menanggung resiko bersama atau menyediakan kantor pemasaran bersama. Yang kedua, jenis koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan real anggota meningkat. Adapun fungsi pokok koperasi konsumen adalah menyelenggarakan yang pertama, pembelian atau pengadaan barang atau jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar. Yang kedua, inovasi pengadaan, seperti sumber dana kredit dengan bunga yang lebih rendah, diantaranya pemanfaatan dana bergulir, pembelian dengan diskon, atau pembelian dengan kredit. Terima kasih kepada Rahmatiana Azizatunisa yang telah menjelaskan materi yang ke-7. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Charma. Kepada Charma, saya persilahkan. Jenis-jenis koperasi. 3. Koperasi simpan pinjam. Simpan pinjam koperasi ini seringkali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit. Koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Pelayanan-pelayanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota dengan cara pinjam dan atau usaha simpan pinjam koperasi. Dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana memiliki anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam bentuk wadah koperasi simpan pinjam. Jenis-jenis koperasi. 4. Koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik, owner, dan penjual, seller atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk, barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkan kepada konsumen. Dengan demikian anggota
Koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tinggi kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi. Jenis-jenis koperasi. 5. Koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi penggadaian jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produk jasa atau koperasi pemasaran jasa. Manfaat koperasi. Menurut Sugianto pada tahun 2002 mengatakan pengukuran keberhasilan koperasi jangan hanya dilihat dari sisi kemampuan koperasi dalam menghasilkan SHU, tetapi yang utama harus dilihat dari kemampuan adalah mempromosikan ekonomi anggotanya. Tujuan koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Pasal 3 Tahun 1992 tentang berkoperasian menyatakan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik. Terima kasih kepada semua pemateri yang sudah menjelaskan tentang koperasi simpan pinjam ini. Gimana nih teman-teman? Apakah udah pada ngerti semua tentang koperasi simpan pinjam? Oke, kalau ada yang belum ngerti, boleh ditanyakan di kolom komentar atau bisa searching sendiri ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata dari kelompok kami, karena yang maha benar hanya Sang Pencipta. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel dari MN20C UWP Karawang. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.